wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini, detik ini kita masih bersama-sama bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka, sekaligus memenuhi undangan pengajian bulanan Perumahan Senopati RW 11 yang bertepatan di tempat wilayah RT 04. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat kita, amin. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat Islam kita, amin. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat umur kita, amin. Mudah-mudahan kita juga bisa mensyukuri nikmat sempat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan insyaallah di yaumul akhir nanti, insyaallah mudah-mudahan dengan kita bersolawat, mudah-mudahan insyaallah diakui sebagai umat Rasul, amin. Dan mudah-mudahan pula mendapatkan sahabat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Ustadz RT Tubagus Asep Saifu. Beneran apa salah ini? Takutnya salah. Al-Batani, tapi beliau menolak karena nggak ada kitab sejaman. Mudah-mudahan sama-sama kita hormati ketua RT, seluruh pengurusnya, seluruh jajarannya, seluruh warga perumahan warga RT 04. Mudah-mudahan yang sudah dikeluarkan ini, yang sudah bersusah payah ini untuk mengadakan pengajian rutin bulanan, mudah-mudahan insyaallah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua RW 011 Bapak RW Nanang yang selalu support kegiatan pengajian bulanan. Hampir beliau insyaallah kalau nggak ada benturan, maksudnya benturan waktu, kalau beliau sempat insyaallah hadir terus, saya saksinya. Makanya kita doakan mudah-mudahan beliau selalu bersupport pengajian bulanan seperti ini. Beliau sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh ketua RT yang hadir maupun tidak. Yang hadir mudah-mudahan kita doakan bisa istiqomah. Yang belum hadir mudah-mudahan dimudahkan langkah kakinya untuk menginjak ke majelis ilmu. Yang saya hormati para ustadz, para kiai, para asatid, para guru, ajengan, wabil khusus para orang tua yang tadi sudah disebutkan, Bapak Suwardi, banyak orang tuanya. Terus Pak D yang hadir di sini maupun yang akan menjadi Pak D juga nanti bentar lagi pasti ada. Mudah-mudahan insyaallah juga orang-orang tua kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita Maidul Hasanah bentar saja. Yang penting kita sedikit duduk di majelis ilmu, pulangnya bawa ilmu. Pulangnya bawa fadilah menuntut ilmu. Sebelah kanan saya kenceng ilmu. Saya kayaknya tahu suaranya Bang Oji. Hadir, mudah-mudahan juga beliau hadir terus di RT-RT lain. Sehat-sehat Bang Oji. Fadilah menurut ilmu apa Bu? Mumpung ada ibu-ibu ini mah, RT 4 mah spesial pasti ada ibu-ibu. Karena Allah tahu, Rasul tahu nanti kalau disuruh nuntut ilmu itu pada males. Alasannya belum nyuci piring, alasannya belum nyuci baju, diadain pengajian malam, alasannya ngantuk. Diadain pengajian malam Senin, alasannya besok kerja. Bingung mengurus. Diadain pengajian pagi-pagi, katanya sibuk belum nyuci. Diadain agak siangan pengajian, katanya ngantuk juga siang mah. Begitu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kasih spesial hadiahnya. Kata Imam Asy-Syafi'i yang rata-rata dibagi mazhab kita khususnya di negara Indonesia, apa kata mazhab Imam Syafi'i? Beliau mengatakan orang yang menuntut ilmu mendapatkan pahala 1000 rakaat sholat sunnah. Orang yang menuntut ilmu pulangnya diampuni dosa-dosanya. Enak gak Bu Pak? Sampai gempor sampai sholat sunnah 1000 rakaat kagak bakalan bisa. Setelah 1 tahun kayaknya sanggup gak kira-kira sholat sunnah 1000 rakaat? Kita hitung aja, qobliyah ba'diyah kalau di masjid, di rumah kagak, saya yakin. Bener nggak Pak? Males Pak, di rumah mah pengen buru-buru kalau sholat. Bener Pak ya? Udah jujur aja, jujur itu salah satu sifatnya Rasulullah. Sidik. Jadi jujur. Kalau di rumah mambung males. Tapi kalau di masjid mah kita berusaha menjalankan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Hitung aja, paling maghrib isya subuh berarti 24, 4 tambah 4, 8 tambah subuh 10 dalam 1 hari dikali sebulan berapa? Cuma 300 rakaat. Dikali setahun berapa? Cuma berapa? Tahu nggak Pak? 610. Masih minus Pak, mendingan duduk ngaji seperti ini. Itu qobliyah ba'diyah yang dijalani selama 1 tahun gak mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Makanya kalau ada pengajian kayak gini nih di Senopati, hadir datang, karena fadilahnya pahalanya gede. Udah dapat pahala, dapat tumpeng pula lagi, coba enak kan? Dapat tumpeng gitu luar biasa, udah dapat jajan, dapat lagi ngopi, iya kan? Pejabatnya ustadznya dapat rokok lagi sebungkus. Nah kita masih sebutin aja, kurang enak gimana ngaji coba. Makanya besok kalau ada pengajian Pak ngaji ya Bu, ngaji. Tapi kadang-kadang saya emang nggak suka mau pengurusnya misalnya. Saya juga nggak suka sama gurunya misalnya, itu misalnya ini mah ya udah yang penting niatin ngaji. Udah di situ mah, mau di situ ngajinya tutup kuping, ngantuk, gidir maupun sambil selonjoran, pahalanya tetap sama. Makanya nanti insya Allah habis kegiatan di sini, mudah-mudahan insya Allah kita semangat ngaji. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma baghaya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma baghaya
sejahtera. Ayo kita belajar ngaji agar damai selalu di hati. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Pecah beling, pecah kaca hati-hati nanti luka. Al-Quran jangan sekedar dibaca, tunaikanlah juga perintahnya. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jualan kuaci di tengah kota, kuaci dimakan sama koala. Walau mengaji masih terbata-bata, pasti tetap dapat pahala. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Kota membeli arwaji, bapak datang membawa benih. Siapa saja yang rajin mengaji, hatinya tenang, pikiran jernih. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah, mudah-mudahan salawat burdah tadi yang dibacakan, yang dilantunkan, mudah-mudahan nanti mempermudah kita buatnya husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Tadi sempat disinggung waduk, cuma kayaknya lupa belum dikirimkan Fatihah. Semalam itu saya cerita, saya lagi rapat PKM, tahu-tahu dibisikin Pak Nanang suruh nyembelih kambing di RT 3. Saya ke situ, salaman waduk, tadinya nggak lihat sama saya, tahu-tahu Pak Ustadz salaman gitu. Siang-siang ternyata dikabarin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita doakan mudah-mudahan wasilah suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada waduk, apapun namanya, seperti kita niatkan, mudah-mudahan beliau mautnya husnul khotimah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebentar saja ngaji, yang terpenting dalam kehidupan itu menjaga kerukunan. Organisasi apapun, maupun DKM, maupun RT, maupun RW, yang terpenting harus menjaga kerukunan. Karena tanpa adanya kerukunan, nanti salah satu pengurus RT, pengurus RW, pengurus kelurahan, pengurus camat, pengurus presiden misalnya, menteri-menteri, salah satunya tidak rukun, salah satunya marah-marahan, salah satunya selalu bertengkar, tidak akan berjalan. Apapun itu, maupun dari pengurus DKM misalnya selalu berantem, selalu caci maki. Tapi kalau misalnya beda pendapat, boleh. Makanya kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillah, dan berpeganglah teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Misalnya nih, di lingkungan kita kurang cocok, udah diem Bu. Kalau kurang cocok sama tetangga, mending diem. Orang makadang dikocekin kayak kuaci, itu mah si ono, mamanya si ono, segala dibilangin, segala sekolah aja pengennya yang mahal, padahal dia buat bulanan tinggi kurang, gitu segala macam. Besok-besok setelah ini jangan diomongin. Misalnya gedek banget, gimana Pak Ustadz? Ya udah banyakin istighfar.
Misalnya gedek lagi saya pengen ngomong, sekasar-kasarnya, sementok-mentoknya kita ngomong hanya di dalam rumah. Gak bisa nahan nih kita omongan karena saking gedeknya sama orang itu. Ya udah kita ngomong aja sama suami, ya ono begini-begini, nah, sambil berduaan kan enak kalau ngomong gitu. Gitu misalnya. Jadi karena apa? Penting. Karena salah satu lingkungan, suatu lingkungan kalau bercerai-berai nanti repot. Makanya harus contoh ini di sini nih. Nah, ini acara ini kalau cuma ada ustadznya, Pak RT-nya nggak ada, RW-nya nggak ada, jamaahnya ngomong RW-nya kenapa ini nggak pernah hadir ya? Apa nggak dukung? Apa gimana acara seperti ini? Begitu. Itu jamaah pasti minimal tanya diri pribadi. Makanya wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah Allah atas semua nikmat yang diberikan kepada kita semua. Pokoknya intinya yang penting rukun, mau gimana pun rukun. Karena apa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun seperti itu sudah mencontohkan. Apalagi yang sesama agama, yang sesama agama aja mencontohkan. Beliau memberi paribahasa apa? Orang yang menjaga kerukunan itu sama saja orang yang menjaga tubuh kita. Sampean Pak kalau dipijit sama Pak Bakri, jempol yang dipijit, yang dipencet, yang keluar apa? Mulutnya ada sakit. Berarti tubuh kita itu merasakan. Coba Pak Bakri mijit kan sakit banget, pencet jempol. Yang ngomong apa? Yang ngomong mulut. Karena apa? Sama-sama merasakan. Pencet lagi, yang keluar air mata mana? Mata. Makanya itu Nabi Muhammad SAW mengumpamakan itu kerukunan silaturahmi, diumpamakan itu menjaga tubuh kita. Makanya misalnya kecelakaan ataupun yang lain, auzubillah min dzalik, jangan. Kita misalnya kena pisau aja yang bunyi apa? Mulut kita, Pak. Karena apa? Sama-sama merasakan. Makanya kalau di sini lingkungan RW 11 khususnya sudah pada rukun. Amin. Amin apa Bu? Kalau saya yakin pada rukun semua di sini, pasti berkahnya diturunkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Benar, Pak. Motornya aja udah gede-gede sekarang. Makanya udah nggak bisa masuk persyaratan apa kata Pak RW, karena punya motor gede nggak bisa. Kecuali motornya sisinya kecil katanya bisa, sama nggak punya AC. Itu persyaratan apa ya, saya lupa Pak RW, mohon maaf Pak RW. Itu makanya penting banget kita menjaga kerukunan. Adapun salah satu pengurus RT RW DKM maupun yang lain maupun warga kita, tetangga kita ada kekurangannya, kita nggak bisa menasihati langsung karena kita takut tersinggung. Minimal selemah-lemahnya kita menasihati dengan hati. Caranya gitu, ya Allah, mudah-mudahan si fulan dibukakan pintu hatinya agar sifatnya, kelakuannya berubah seperti itu. Itu yang sama agama, yang bukan satu agama dicontohkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu beliau hijrah ke Madinah, siapa yang ngasih petunjuk jalannya dari Mekah ke Madinah? Itu siapa? Orang Quraisy, Pak. Orang kafir, orang musyrik. Tapi karena beliau menjaga toleransi antar umat beragama, kerukunan, ya nggak masalah. Terus yang spesial lagi ada suatu kisah. Ini terakhir ini, kalau saya mengaji nggak lama-lama, nggak ada amplopnya, jadi nggak pernah lama. Ya lama-lama ngapain aja? Enggak, maksudnya kalau lama-lama pasti lupa Bang Oji gitu. Kalau bentar kan kadang-kadang malah ingat gitu. Ada sebuah kisah. Saking toleransinya kepada antar sama umat manusia, bukan lagi seagama, bukan lagi suku, bukan lagi ras dan golongan. Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, ngalamin sendiri
Bapak ibu-ibu tahu pamannya Nabi Muhammad, tahu siapa namanya? Siapa namanya? Pamannya Nabi Muhammad siapa namanya? Abu Thalib. Beliau itu dititipkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah kakeknya meninggal. Kakeknya siapa namanya? Abdul Muthalib. 8 tahun 2 bulan Bu. 8 tahun 2 bulan berarti umurnya berapa kira-kira? Sekarang mungkin kelas 3 kali. Baginda Nabi dititipkan oleh Abu Thalib. Yang dipikir jamaah Abu Thalib itu agamanya Islam, bukan. Abu Thalib itu agamanya Yahudi. Tapi karena Abu Thalib saking sayangnya sama baginda Nabi Muhammad, dan beliau Abu Thalib mempercayai bahwa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, beliau merawat seperti anaknya sendiri. Bahkan sayangnya lebih dari anaknya sendiri. Sampai gede, sampai tumbuh dewasa masih Abu Thalib mah kafir Yahudi. Baginda Rasul biasa. Kalau dulu sholatnya pas waktu belum dapat predikat Rasul kan sholatnya cuma pagi dan sore. Kalau setelah nanti Isra Mi'raj baru seperti itu. Jadi Abu Thalib apa setiap hari membela dakwahnya baginda tumbuh dewasa. Beliau selalu menjaga. Bahkan pertama ditemuin sama orang Quraisy, sama orang kafir, diancam Abu Thalib. Ya, kalau kamu masih mendukung syiar dakwahnya Nabi Muhammad, nah kalau orang Quraisy enggak ngomong Nabi. Kalau kamu masih mendukung syiarnya Muhammad, nanti kamu akan celaka. Satu kali datang. Gak mempan. Jawabannya apa Abu Thalib? Walaupun beda agama, apa yang beliau katakan? Saya tetap akan mendukung dakwahnya ponakan saya yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datangin kedua jawabannya seperti itu juga. Dan datangin ketiga akhirnya apa? Ancamannya nggak tanggung-tanggung Pak. Kalau kamu masih mendukung ponakanmu Muhammad, akan kupenggal kepalamu. Kalau saya mah udah takut tuh, nah, kabur aja ya udah deh, udah gitu. Kalau kita saking giginya, saking sayangnya Abu Thalib, walaupun berbeda agama, beliau jawabnya tetap, walaupun kepala saya dipenggal, walaupun saya mati demi ponakanku, insya Allah saya ikhlas. Tapi bukan insya Allah, karena beliau masih agamanya Yahudi. Walhasil sebelum dipenggal, lambat laun Al-Kisah cerita itu Abu Thalib sakit itu pas bulan Rajab, berarti Rajab, Sa'ban, bulan Ramadan. Rajab mulai sakit, Sa'ban masih sakit, meninggalnya bulan Ramadan. Nah di situ disaksikan pas sakaratul maut, mau meninggal nih, ada saudaranya Abu jangan Abu Janda, Abu Lahab kan satu keturunan Abu Lahab di situ. Tapi Rasulullah karena saking giginya pengen banget pamannya itu memeluk agama Islam, di detik-detik akhir hayatnya beliau selalu menuntun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibisikin di telinganya, dimarahin sama si Lahab, malah dikatain Abu Thalib, emang kamu nggak ini ngikutin bapak kita? Lah bapak kita mah Yahudi gitu. Ada dua kisah. Sebagian hadis mengatakan Abu Thalib, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, mengatakan sampai akhir hayat beliau itu meninggalnya, wafatnya itu tetap kafir. Tapi kata Sayyid Ahmad dituangkan dalam Maulid Al-Berjanji,
Katanya apa? Pengarangnya Syekh Ja'far bin Hasan bin Muhammad Al-Barjanji. Di situ ditulis apa? Pada waktu Abu Thalib menghembuskan nafas terakhir, dicabut nyawanya oleh Tuhan, disitulah saksinya Abbas. Karena hadis tersebut juga riwayatnya oleh Abbas alaihi salam. Jadi pada waktu terakhir menghembuskan, karena Rasulullah itu membisikkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Beliau itu Abu Thalib itu sambil ngikutin, tapi nggak kedengeran, tapi sambil mangap-mangap gitu. Makanya kita nanti berdoa mudah-mudahan maut kita yang gampang-gampang aja, Pak. Jangan yang sakit, mudah-mudahan jangan nyusahin orang yang hidup. Mudah-mudahan kita nanti meninggalnya husnul khatimah. Abu Thalib merasakan kesakitan. Akhirnya apa? Menurut Abbas, menurut Syekh Ahmad, menurut Syekh Ja'far bin Hasan bin Muhammad Al-Barjanji, beliau dituangkan dalam kitab Maulid Al-Barjanji pada detik-detik akhir, yaitu Abu Thalib mengucapkan, diambil kesimpulan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mudah-mudahan kerukunan mau sama agama, kerukunan antar umat beragama kita harus jaga. Ada yang meninggal siapapun kita sempat kita hadir. Misalnya kejauhan di RT mana kita hadir saja gitu. Kalau kita sempat, kita daripada di rumah bengong-bengong, kita hadir. Seperti itu. Mudah-mudahan insya Allah saya yakin kerukunan di warga perumahan Senopati RW 11, karena umaro ulamanya selalu bergandengan tangan, insyaallah mudah-mudahan keberkahan selalu diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.